Tuhan, Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu, dan kiranya pujian, penyembahan kami dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan kami percaya Roh Kudus bekerja di tempat kami masing-masing sekarang ini. Dan terlebih kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus Kau terus mampukan kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Bapa kehendaki melalui firman-Mu, dan Roh Kudus terus mampukan kami untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Saya hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Roh Kudus terus memampukan firman Tuhan menjadi berkat, baik bagi saya hamba-Mu, juga bagi Bapak Ibu Saudara yang sekarang ini bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada hari ini firman Tuhan saya beri judul bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Ini adalah ayat-ayat yang populer bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama membaca ayat ini. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bersama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan seharusnya merupakan sikap bagi kita orang percaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Di dalam Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 sampai 19 tadi kita sudah membacanya. Bahwa dalam konteks ayat yang kita baca yang dialami oleh Nabi Habakuk menghadapi sebuah realita yang berlawanan dengan keinginan, rencana, dan harapan. Di dalam Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak ada buahnya dan pohon anggur tidak ada anggurnya, biarpun panen zaitun menemui kegagalan, hasil gandum di ladang mengecewakan, domba-domba mati semua, dan kandang ternak tiada isinya, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Habakuk mengalami sebuah keadaan di mana realita tidak sesuai dengan kenyataan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Habakuk hidup sebagian besar atau bahkan seluruh hidupnya dihabiskan dalam masa hukuman Allah kepada bangsa Yehuda. Dan juga kebingungan dari Habakuk. Habakuk bertanya-tanya karena Allah memakai bangsa yang ganas untuk menghukum umatnya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Habakuk pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Bagaimana Allah menggunakan bangsa Kasdim yang ganas itu untuk
mendisiplin umat Allah. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Habakuk. Dan itu Bapak Ibu Saudara, seakan inilah saat di mana kita mengalami hal yang kurang lebih sama seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk pada waktu itu. Kondisi, situasi sekarang ini begitu rupa dan semua juga mengalami kesulitan. Mungkin kita tidak pernah membayangkan di tahun 2020 ini ada sebuah peristiwa dahsyat terjadi di seluruh dunia, yaitu pandemi ini. Kita terus bersyukur, kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Supaya bangsa dan negara kita tetap kuat. Para pemimpin kita terus doakan. Kita membaca berita, banyak sekarang ini beberapa negara yang mengalami resesi akibat pandemi ini. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita membaca dalam Habakuk pasal 3 ayat 17-19, di sini kita dapat belajar sebuah kebenaran firman Allah. Bagaimana kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang dalam Tuhan, orang yang percaya Tuhan, selalu bersukacita di dalam berbagai kondisi. Bapak Ibu Saudara, setelah kita tahu tadi apa yang dialami oleh Habakuk, realita yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, begitu juga mungkin sekarang ini kita hadapi, bagaimana dengan respon kita? Kembali ke Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 bagian yang pertama. Dituliskan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, lalu pohon zaitun mengecewakan, lalu ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, dan kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi di kandang. Ayat yang ke-18, aku akan bersukacita selalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun ini segala sesuatu atau segala sesuatunya tidak sesuai dengan harapan. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Di sini Habakuk mengingatkan kita, tentu oleh karena ilham roh, firman Allah ini mengingatkan kita, bukan untuk mengingkari kenyataan, bukan untuk berlari dari kenyataan seakan-akan tidak ada masalah, atau bukan sesuatu untuk mengalihkan kita dari kenyataan yang ada. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kita mengambil sikap arogan atau bahkan tidak memiliki empati sekalipun. Bukan itu. Tetapi ini adalah sebuah pilihan bahwa Habakuk pada waktu itu memilih untuk bersukacita karena ada Allah yang sanggup menyelamatkan. Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, respon kita adalah, ya, kesulitan ini nyata. Kita mengalami pergumulan sekarang ini. Bukan berarti kita bersukacita lalu mengabaikan semuanya itu, tidak. Tetapi kita, saya dan Bapak Ibu Saudara memilih untuk bersukacita karena kita tahu ada Allah yang sanggup menyelamatkan. Seperti kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, aku akan gembira selalu sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Pilihan ini diambil dengan penuh kesadaran karena kita tahu
ada Allah yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bandingkan di dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-24. Mazmur 118 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Dalam terjemahan yang lain, inilah hari yang ditentukan Tuhan. Mari kita rayakan dengan gembira. Kalau kita membandingkan dengan Mazmur 118 ayat 24 ini, kenapa kita bersuka cita? Karena hari-hari ini yang sudah, yang sedang, dan akan kita lewati adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Dan kenapa kita bersuka cita? Karena kita bersama dengan Tuhan. Karena kita punya Tuhan. Ini yang seharusnya menjadi respon kita. Sama seperti Habakuk yang pada waktu itu menghadapi situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Habakuk memilih akan terus bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan dia. Dan ini pun menjadi pilihan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Setelah kita meresponi hal itu, lalu apa dasar dari sikap itu? Dasar dari sikap itu adalah di dalam ayat yang ke-19 dari Habakuk pasal yang ketiga. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Engkau memberi aku kekuatan seperti kaki rusa. Kakiku kau kokohkan. Engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-19 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, Habakuk bersaksi bahwa ia melayani Allah bukan semata-mata karena dia diberi atau terus menerima berkat Tuhan, tetapi karena dia itu Allah. Habakuk yakin betul siapa yang Habakuk layani, yaitu Allah yang hidup dan berkuasa. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah hukuman Allah atas Yehuda, Habakuk memilih untuk hidup dengan iman dan bersuka cita di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Allah lah sumber keselamatan, sumber kekuatan yang tidak pernah putus. Bagi kita orang percaya, kita ini hidup oleh karena iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya dan Bapak Ibu Saudara hidup karena iman. Di dalam Roma pasal pertama ayat yang ke-17. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Iman sama dengan percaya. Percaya kepada siapa? Tentu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Juga percaya dengan iman janjinya ya dan amin. Bapak Ibu Saudara, kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, itulah yang membuat kita selalu bersukacita. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan, semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus yang adalah sumber kekuatan, saya dan Bapak Ibu Saudara tidak akan goyah dan selalu bersuka cita. Sebab sama seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara bisa melihat ayat-ayat di atasnya dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 ini. Bagaimana pergumulan dari Rasul Paulus dalam menghadapi banyak hal, baik itu sukacita maupun duka cita, baik itu kesenangan maupun kesusahan. Rasul Paulus berani mengatakan semuanya itu, segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadanya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Rasul Paulus menyadari dalam segala keterbatasan dirinya secara umum sebagai manusia. Kenapa dia bisa begitu kuat? Bukan karena dirinya, tetapi karena ada Tuhan Yesus yang selalu ada dan memberi kekuatan kepada Rasul Paulus. Begitu juga saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita ini manusia lemah. Tetapi dalam segala kelemahan kita, diibaratkan seperti bejana tanah liat yang rapuh itu. Tetapi di dalamnya diberi harta yang paling luar biasa. Bukan bejana tanah liatnya yang membuat hal itu menjadi begitu sempurna. Tetapi karena ada yang luar biasa di dalam bejana tanah liat itu, yang membuat keseluruhannya menjadi istimewa. Saya dan Bapak Ibu Saudara lemah. Tetapi ada Tuhan Yesus di dalam saya dan Bapak Ibu Saudara yang membuat kita menjadi kuat. Yang seharusnya membangkitkan sukacita kita. Dasar dari sukacita kita adalah karena ada Tuhan Yesus di dalam saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah merespon dengan benar, kita memilih untuk bersukacita. Lalu sikap itu didasari karena kita percaya ada Tuhan Yesus ada di dalam kita. Kita bersukacita karena kita bersama dengan Tuhan. Lalu setelah itu kita berserah penuh kepada Tuhan. Dan bagaimana sekarang Allah menolong kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Bagaimana Allah menolong kita? Tentu itu semua bergantung penuh kepada Allah. Biarkanlah Allah bertindak dengan caranya yang ajaib. Karena kita tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah itulah yang terbaik dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Allah selalu menolong dan memberikan yang terbaik sesuai cara dan kehendaknya. Contoh Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan Tuhan Yesus, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Menyembuhkan orang yang buta, Tuhan Yesus bisa dengan dijamah. Dalam Matius pasal 9 ayat 29, Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang buta dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan cara diludahi. Markus pasal 8 ayat yang ke-23. Bahkan Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang buta dengan cara diolesi tanah yang bercampur dengan ludah. Yohanes 9 ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara nanti bisa melihat. Tentu saya tidak akan menerangkan kenapa seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semakin memahami bahwa cara yang dipakai oleh Tuhan dalam menolong saya dan Bapak Ibu Saudara tentu masing-masing orang berbeda. Tetapi yang harus kita sama-sama yakini dan percaya adalah bahwa rencananya itulah yang terbaik.
Contoh berikutnya, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, hanya dengan berkata saja, orang yang lumpuh itu bisa sembuh. Dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai 13. Matius pasal 9 ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Belum cukup sampai di situ, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, ada yang dijamah, ada yang hanya diperintah. Bapak Ibu sudah bisa menemukan di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-3 dan Lukas pasal 17 ayat yang ke-20, ayat yang ke-14. Dengan demikian kita semakin yakin, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita orang percaya hidup dalam kehendak dan rencananya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Tidak titik Bapak Ibu Saudara. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau kita membaca ayat ini hanya sepotong saja. Allahku akan memenuhi segala keperluanku, misalnya. Titik sampai di situ saja. Saya boleh katakan kita akan frustasi Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Mungkin sebagian besar hidup kita akan kita habiskan dengan sebuah keadaan di mana impian tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bisa bersuka cita. Karena kita tahu Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kehendak dan rencana Allah adalah yang terbaik. Kita tidak perlu pusing memikirkan gimana nanti caranya Tuhan menolong aku, bagaimana. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Yang menjadi bagian kita adalah percaya Allah sudah menyiapkan dan akan memberikan yang terbaik dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus selalu bersuka cita dalam Tuhan. Baik dalam kondisi yang buruk, berhasil atau gagal, walaupun realita tidak sesuai dengan keinginan, rencana, dan harapan kita. Tetapi kita bersuka cita karena kita punya Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Walaupun situasi dan kondisi seperti sekarang ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi mari kita memilih untuk bersuka cita. Seperti khotbah Bapak Gembala minggu yang lalu. Masih ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Mari Bapak Ibu Saudara dalam segala hal kita berserah kepada kehendak-Nya dan rencananya. Karena itulah yang terbaik. Berhentilah untuk mengeluh. Kerjakan apa yang kita bisa dengan penuh semangat dan berharap. Karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa.
yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan saya hamba-Mu, juga kami semua, bahwa sebagai orang percaya, kami harus terus bersuka cita di dalam Tuhan. Kami bersuka cita bukan berarti meremehkan keadaan atau bahkan tidak peduli dengan keadaan, tetapi kami bersuka cita karena itu adalah pilihan kami. Sebab kami tahu siapa yang kami percaya dan siapa yang kami andalkan. Terus mampukan kami untuk terus bersuka cita di dalam Tuhan, karena kami percaya rencana Tuhan adalah yang terbaik dan itu sudah Tuhan siapkan bagi kami semua. Engkau adalah perisai, kota benteng, dan kubu pertahanan kami. Kami tidak akan goyah. Kami akan terus menatap hari esok dengan penuh harapan, penuh sukacita, karena kami yakin Tuhan Yesus beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terus kerjakan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk terus melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Sekarang ini Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring lemah oleh karena sakit. Mungkin ada suami atau istri atau orang tua, atau anak-anak, menantu, atau saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang terbaring lemah oleh karena sakit. Kami bersatu hati mengangkat tangan kami dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jamah dan pulihkan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa. Dan kami juga terus berdoa, jikalau ada di antara kami yang sekarang ini sedang mengalami persoalan pergumulan, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam masa depan dan studinya, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga percaya Tuhan Yesus sudah merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu Bapa, dan dimuliakanlah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk rencana ibadah tatap muka yang jikalau Tuhan izinkan dalam waktu dekat ke depan ini akan kami selenggarakan. Tuhan berkati kami semua, para hamba-Mu, juga para pelayan yang nanti mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Damai Sejahtera. Berikanlah kesehatan, berikanlah hati yang penuh sukacita. Kami terus berdoa untuk kota kami Surabaya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus jamah,
Tuhan pulihkan kota kami Surabaya, bahkan bangsa kami Indonesia dari pandemi ini. Para pemimpin kami, Bapak Presiden beserta seluruh jajarannya, aparat keamanan, dokter relawan, siapapun yang sekarang ini juga terus berada di garis depan untuk memerangi pandemi ini, Tuhan Yesus juga memberkati. Sepanjang hari ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu, dimuliakanlah nama-Mu. Tuhan terus mencukupkan apa yang kami perlukan tiap-tiap hari. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus dan perlindungan darah Yesus, juga kesehatan yang selalu ada dan menyertai kita beserta seluruh isi rumah kita sepanjang hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.